yang saya hormati kepada Bapak Deputi Dukungan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Pak Wima, beserta Ibu Bapak Pejabat Struktural dan Fungsional Sekretariat Jenderal KPU Indonesia, yang saya hormati kepada perwakilan partai politik peserta pemilu serentak 2024, yang saya hormati dan saya banggakan kepada Bapak Ibu perwakilan dari lembaga pemerintahan ataupun lembaga lainnya, yang saya hormati dan saya banggakan kepada Bapak Ibu dari NGO ataupun LSM kepemiluan, baik yang hadir di dalam forum rapat ini ataupun melalui daring. Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi, bahwa itu benar sekali kalau bicara tentang regulasi teknis dana kampanye, ini tentunya tidak bisa dipisahkan dengan regulasi kampanye itu sendiri, dan bahkan kami melihat posisinya seperti dua sisi mata uang, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dan kami tentunya pendekatannya pada pendekatan administrasi akuntansi ya, dari pelaksanaan kampanye itu sendiri. Tadi Mas Agus Melas telah menjelaskan tentang landasan hukum mengenai legal drafting peraturan kampanye yang menurut saya sudah cukup komprehensif ya, sehingga pada kesempatan ini saya tidak perlu menyampaikan kembali, dan kami sangat yakin Ibu Bapak juga sudah memahami, karena memang undang-undang pilkada ini tidak banyak perubahan. Yang terakhir itu diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, itu pun waktu penyelenggaraan pilkada di masa pandemi ya, dan memang banyak putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan norma-norma yang ada dalam pilkada ya, di judicial review di Mahkamah Konstitusi, tetapi berkenaan dengan pelaporan dana kampanye sepertinya tidak ada yang berkenaan dengan hal tersebut, sehingga pada kesempatan ini pada dasarnya kami dalam melakukan pengaturan atau legal drafting ini berupaya untuk coba memaksimalkan pembaharuan aturan yang sifatnya inovasi dalam rangka mewujudkan transparansi dan akurasi pelaporan dana kampanye. Bu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, next slide. Kami dalam melakukan proses legal drafting terhadap rancangan PKPU dana kampanye ini, kami sistematisasi menjadi 10 bab. Ada bab 1 tentang ketentuan umum, bab 2 tentang tahapan dana kampanye pemilihan, bab 3 dana kampanye, next slide. Bab 4 penerimaan laporan dana kampanye beserta pemilihan, bab 5 audit dana kampanye, bab 6 tanggapan masyarakat, next slide. Bab 7 sistem informasi dana kampanye, bab 8 pedoman teknis, bab 9 larangan dan sanksi, bab 10 ketentuan penutup. Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, next slide, langsung saja kepada isu-isu strategis yang coba kami introduksi di dalam forum uji publik ini, dan kami berharap masukan strategis dari Ibu Bapak semuanya, sehingga rancangan PKPU tentang pelaporan dana kampanye atau dana kampanye ini bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana mewujudkan kampanye yang memiliki akuntabilitas publik serta transparansi. Apalagi Indonesia ini saat ini memiliki komitmen untuk mewujudkan clean governance sebagai fondasi utama untuk good governance. Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, isu strategis yang kami susun ini ada 7 isu strategis ya. Yang pertama ini mengenai penggantian pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam peraturan KPU tentang dana kampanye pada pilkada sebelumnya, khususnya dalam hal ini PKPU Undang-Undang Nomor 10 ya, Undang-Undang Nomor 10. Ini memang secara ini belum diatur ya. Di PKPU dana kampanye yang sebelumnya belum mengatur tentang kalau sekiranya terdapat penggantian pasangan calon, karena memang undang-undang memungkinkan ya, undang-undang memungkinkan, khususnya mengacu pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam hal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah atau salah satu dari pasangan calon tersebut meninggal dunia dalam jangka waktu sejak penetapan ya, meninggal dunia atau memang sudah tidak memiliki kemampuan lagi ya, sudah tidak memiliki kemampuan yang dibuktikan dengan keterangan dokter ya, bahwa yang bersangkutan sudah tidak memungkinkan sebagai calon lagi, maka pada dasarnya ya,
dapat mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Sebagaimana kita ketahui, ya tadi Mas Agus sudah menjelaskan tentang jadwal pelaksanaan kampanye. Kampanye itu akan dimulai pada tanggal 25 September dan akan berakhir pada tanggal 23 November, artinya selama 60 hari. Jadi dengan demikian, jika nanti dalam pelaksanaan kampanye 30 hari sejak ditetapkan, kami akan menetapkan pasangan calon oleh rekan-rekan KPU di daerah itu pada tanggal 22 September 2024 selama 30 hari. Ya, ternyata dari mereka atau pasangan calon ini meninggal, maka nanti bisa dilakukan pergantian. Nah, pada kesempatan ini dalam konteks pelaporan dana kampanye, ya dalam yang saya hormati kepada Bapak Deputi Dukungan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Pak Wima beserta Ibu Bapak Pejabat Struktural dan Fungsional di Sekretariat Jenderal KPU Indonesia, yang saya hormati kepada perwakilan partai politik peserta pemilu serentak 2024, yang saya hormati dan saya banggakan kepada Bapak Ibu perwakilan dari lembaga pemerintahan ataupun lembaga lainnya, yang saya hormati dan saya banggakan kepada Bapak Ibu dari NGO ataupun LSM kepemiluan, baik yang hadir di dalam forum rapat ini ataupun melalui daring. Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi, bahwa itu benar sekali kalau bicara tentang regulasi teknis dana kampanye, ini tentunya tidak bisa dipisahkan dengan regulasi kampanye itu sendiri, dan bahkan kami melihat posisinya seperti dua sisi mata uang, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dan kami tentunya pendekatannya pada pendekatan administrasi akuntansi ya, dari pelaksanaan kampanye itu sendiri. Tadi Mas Agus Melas telah menjelaskan tentang landasan hukum mengenai legal drafting peraturan kampanye yang menurut saya sudah cukup komprehensif ya, sehingga pada kesempatan ini saya tidak perlu menyampaikan kembali, dan kami sangat yakin Ibu Bapak juga sudah memahami, karena memang undang-undang pilkada ini tidak banyak perubahan. Yang terakhir itu diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, itu pun waktu penyelenggaraan pilkada di masa pandemi ya, dan memang banyak putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan norma-norma yang ada dalam pilkada ya, di judicial review di Mahkamah Konstitusi, tetapi berkenaan dengan pelaporan dana kampanye sepertinya tidak ada yang berkenaan dengan hal tersebut, sehingga pada kesempatan ini pada dasarnya kami dalam melakukan pengaturan atau legal drafting ini berupaya untuk coba memaksimalkan pembaharuan aturan yang sifatnya inovasi dalam rangka mewujudkan transparansi dan akurasi pelaporan dana kampanye. Bu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, next slide. Kami dalam melakukan proses legal drafting terhadap rancangan PKPU dana kampanye ini, kami sistematisasi menjadi 10 bab. Ada bab 1 tentang ketentuan umum, bab 2 tentang tahapan dana kampanye pemilihan, bab 3 dana kampanye, next slide. Bab 4 penerimaan laporan dana kampanye peserta pemilihan, bab 5 audit dana kampanye, bab 6 tanggapan masyarakat, next slide. Bab 7 sistem informasi dana kampanye, bab 8 pedoman teknis, bab 9 larangan dan sanksi, bab 10 ketentuan penutup. Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, next slide, langsung saja kepada isu-isu strategis yang coba kami introduksi di dalam forum uji publik ini, dan kami berharap masukan strategis dari Ibu Bapak semuanya, sehingga rancangan PKPU tentang pelaporan dana kampanye atau dana kampanye ini bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana mewujudkan kampanye yang memiliki akuntabilitas publik serta transparansi. Apalagi Indonesia ini saat ini memiliki komitmen untuk mewujudkan clean governance sebagai fondasi utama untuk good governance. Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, isu strategis yang kami susun ini ada 7 isu strategis ya. Yang pertama ini mengenai penggantian pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam peraturan
KPU tentang dana kampanye pada pilkada sebelumnya, khususnya dalam hal ini PKPU Undang-Undang nomor 10 ya, Undang-Undang nomor 10. Ini memang secara ini belum diatur ya. Di PKPU dana kampanye yang sebelumnya untuk mengatur tentang kalau sekiranya terdapat penggantian pasangan calon. Karena memang undang-undang memungkinkan, ya, undang-undang memungkinkan, khususnya mengacu pada pasal 54 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 dalam hal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah atau salah satu dari pasangan calon tersebut meninggal dunia dalam jangka waktu sejak penetapan, ya, meninggal dunia atau memang sudah tidak memiliki kemampuan lagi, ya, sudah tidak memiliki kemampuan yang dibuktikan dengan keterangan dokter, ya, bahwa yang bersangkutan sudah tidak memungkinkan sebagai calon lagi, maka pada dasarnya, ya, dapat mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Sebagaimana kita ketahui, ya, tadi Mas Agus sudah menjelaskan tentang jadwal pelaksanaan kampanye. Kampanye itu akan dimulai pada tanggal 25 September dan akan berakhir pada tanggal 23 November, artinya selama 60 hari. Jadi dengan demikian, jika nanti dalam pelaksanaan kampanye 30 hari sejak ditetapkan, kami akan menetapkan pasangan calon oleh rekan-rekan KPU di daerah itu pada tanggal 22 September 2024 selama 30 hari, ya, ternyata dari mereka atau pasangan calon ini meninggal, maka nanti bisa dilakukan pergantian. Pada kesempatan ini dalam konteks pelaporan dana kampanye, ya, dalam